Jin menurut bahasa memiliki asal kata ijtinan yang artinya tersembunyi. Jin juga berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus atau tidak terlihat. Adapun menurut istilah jin ialah penghuni alam gaib dan bersifat imaterial. Jin merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari api dan bersifat gaib. Itu wujud jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tidak diragukan bahwa jin diciptakan lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas menggambarkan mengenai penciptaan jin dan perbedaannya dengan penciptaan manusia. Jenis-jenis jin. Pertama, jin muslim. Sebagaimana halnya manusia, jin juga ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Dan beberapa di antaranya yang muslim bahkan ada yang hafal Al-Quran seluruhnya. Jin muslim adalah jin yang beriman kepada Allah. Mereka tak mengganggu manusia, terlebih lagi merasukinya. Tingkat keimanan mereka pun bervariasi. Ada yang lemah imannya dan ada pula yang kuat layaknya keimanan manusia. Dan di antara mereka ada pula yang cerdas. Dan ada pula yang bodoh dan senang membuat kesalahan. Hal ini tak lain karena mereka juga makhluk Allah yang tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Kedua, jin kafir. Sebagaimana halnya jin yang beragama Islam, ada juga beberapa golongan jin yang kafir. Jin yang kafir inilah yang sering mengganggu manusia dan menjerumuskan ke hal-hal yang keji. Lain halnya dengan jin muslim yang sibuk memperbanyak kebaikan untuk dirinya. Jin kafir malah menyibukkan dirinya untuk mengganggu manusia. Di antara golongan jin yang kafir itu, terdapat 3 nama yang familiar yakni setan, iblis, dan ifrit. Ketiga golongan jin tersebut merupakan jin yang jahat dan telah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Sekaligus merupakan musuh bagi umat manusia. Mereka merupakan golongan yang telah dikutuk oleh Allah disebabkan kedurhakaan dan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karenanya umat manusia dilarang untuk bekerja sama, berkomunikasi terlebih lagi menjalin persahabatan dengan mereka. Jin laki-laki. Dalam Al-Quran surah Al-Jin telah diterangkan yakni, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia, meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. QS Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan adanya pembagian jenis kelamin pada bangsa jin yang sama dengan manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Di samping ayat Al-Quran di atas, beberapa hadis juga ada yang menunjukkan adanya jenis kelamin. Jin antara lain apa yang diriwayatkan melalui sahabat, Nabi Muhammad dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad, apabila masuk ke toilet membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan al-khubuts jin laki-laki dan al-khabait, jin perempuan." HR Bukhari. Jin perempuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi Muhammad dari Anas bin Malik mengenai doa masuk ke toilet, bahwa jenis jin juga ada yang berjenis perempuan, al-khabitsah, yang penjelasannya telah diuraikan pada bagian jin laki-laki di atas. Jin anak-anak. Untuk jenis jin yang satu ini merupakan jin yang berbentuk anak-anak, merupakan bangsa jin yang masih tergolong bayi atau anak-anak. Biasanya mereka keras kepala dan belum mengerti apa-apa. Terkadang jin ini merasuk ke dalam tubuh seseorang tanpa alasan dan suka bergurau bahkan bermain-main. Sebagaimana halnya manusia, jin yang berbentuk anak kecil juga bertingkah laku layaknya anak manusia pada umumnya. Mereka sulit diajak bicara. Kelemahan jin tidak bisa mengalahkan orang-orang saleh. Setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Jin tinggal di 2 tempat, yaitu di luar tubuh manusia dan di dalam tubuh manusia. Di luar tubuh manusia mereka berada di gua, laut, gunung, lembah, kandang unta, tempat-tempat bernajis, rumah manusia, pasar, tempat-tempat kosong yang tidak berpenghuni. Sedangkan di dalam tubuh manusia mereka berada di aliran darah, lubang-lubang di bawah kuku, ketiak, otak kecil, ulu hati, belakang lutut, titik-titik bekam, dan jempolan kaki. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa persamaan antara manusia dan jin. Di antaranya, 1. Jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi ini meskipun berbeda alam. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri, ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia, namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. 2 jin dan manusia sama-sama diciptakan Allah. Menurut banyak riwayat, bangsa jin sudah lebih dulu diciptakan sebelum manusia, jadi jumlah bangsa jin diperkirakan lebih banyak daripada manusia.
Allah berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. QS Al-Hijr ayat 27. 3. Jin dan manusia sama-sama tidak kekal, alias akan mati sesuai ajal masing-masing. Yang dijamin hidup sampai kiamat hanyalah iblis. 4. Jin dan manusia sama-sama makan, minum, berjenis kelamin, mempunyai hawa nafsu, berketurunan. Mereka sama-sama bersuara, berkelompok, dan berbangsa-bangsa. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa para jin datang kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Muhammad bersabda kepada mereka, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. HR Muslim. Dalam Al-Quran disebutkan, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. QS Al-Kahfi ayat 55. Jin selalu membersamai manusia. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan, berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya ada qarinnya dari jin. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, saya juga demikian. Sedang Allah telah menolong saya mengatasinya sehingga saya selamat, maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada yang baik. HR Muslim. Lalu apa boleh manusia berteman dengan jin atau berhubungan dengannya? Berhubungan dengan jin adalah sesuatu yang tidak wajar, tidak seperti hubungan antar sesama manusia. Kalaupun terjadi hubungan, maka manusia berada pada posisi yang lemah karena manusia tidak mampu melihat jin secara langsung, sedangkan para jin bisa melihat manusia. Ini adalah salah satu alasan mengapa manusia dilarang untuk berhubungan dengan jin, apapun bentuk hubungan tersebut tidak bisa dibenarkan. Walaupun jin tersebut mengaku muslim atau jin yang baik, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. QS Al-A'raf ayat 27. Meskipun ada jin yang muslim, tapi karena jin sudah ditakdirkan sebagai makhluk gaib, maka tidak mungkin akan bisa berinteraksi secara langsung. Karena jin itu berada dalam alam gaib, maka berpotensi untuk menyesatkan manusia. Manusia tidak dapat memastikan kebenaran pengakuan para jin, tidak dapat juga melihat apalagi menyelidikinya. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin ayat 6. Meminta keselamatan dari jin untuk mencelakai orang lain, atau untuk menolong orang lain, meminta pertolongan kepadanya, untuk menjaga diri dari kejahatan orang lain yang dengki kepadanya, kesemuanya adalah perbuatan syirik. Orang yang berbuat demikian, tidak ada lagi pahala salat dan puasa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah Ta'ala melindungi dan menjaga kita dari segala tipu daya, syaitan baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan like, share dan subscribe untuk mendukung channel ini. Menyebarkan kisah dan pengetahuan Islami, ya sahabat.